Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Manggala, kita ngobrol di podcast Republika. Sebenarnya mempercepat itu secara logikanya berapa lama sih Pak? Apakah setahun, 2 tahun tuh bisa kita sudah mulai menunjukkan hasil atau sebenarnya prosesnya bisa lebih panjang? Ya, sebenarnya pertanyaan bagus karena kita bicara sama waktu ya. Kayak jadi ganjelan terus gitu. Ya benar. Jadi karena greget ya. Jadi kalau kita bicara infrastruktur, tipikal tadi butuh waktu dan ada kolaborasi yang menyeluruh dari semua stakeholder ya. Jadi mungkin kalau kita lihat bisa tahapannya adalah populasi tadi ya. Jadi populasi, penyebaran populasi. Tahun 2 tahun bisa nggak sih Pak? Maksudnya kekejar gitu? Dengan segala kemudahan tadi ya? Ini batasannya regulasi mana apa nih? segala macam. Batasannya Misalnya kita untuk infrastrukturnya dulu fokus gitu ya. Pemenuhan misalnya supaya yang tadi sinyal itu supaya pemerataannya lebih bagus gitu. Karena kan sampai sekarang ini kita masih membutuhkan bahasa sederhana saya gitu, kita masih butuh internet buat ngakses sekolah dari rumah, terus bekerja dari rumah gitu. Tapi sementara di beberapa daerah kan banyak yang terkendala dan itu justru yang tadinya teknologi itu harusnya membawa kemudahan dan meningkatkan produktivitas, tapi di beberapa tempat malah kan terhambat sebenarnya. Jadi kayak ya mau nggak mau harus cepat nih. Cuman berapa lama sih kira-kira setahun 2 tahun bisa nggak sih Pak kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan data gitu? Kita berdoa bersama. Jadi proses panjang ya? Betul, tapi kalau kita lihat dari sisi holistik program dari pemerintah kan sangat bagus ya. Pada saat akan launching katakan satelit tadi ya. Ini mungkin sedikit secara industri Indonesia ya kita bicaranya. Jadi kita menggawangi dari industri Indonesia ada satelit yang tadi kita bicara bahwa satelit itu adalah seamless connectivity ke seluruh Indonesia coverage. Tentunya satelit sudah pegang. Kalau misalnya satelit ini kan dari pemerintah juga sudah ada satelit tadi ya, yang mungkin akan launching 2 tahun 3 tahun, saya nggak tahu 2 tahun 3 tahun ke depan ya. Tentunya itu menjadi penopang ya untuk katakan konektivitas seluruh Indonesia ya, dan ini luar biasa juga. Nah ini tentunya pada saat katakan 2 tahun ataupun 3 tahun menopang dari sisi signal accessibility, tentunya kita akan lari lagi ya. Kita rututan adalah konektivitas, speed. Ya ada 2 ya. Ini adalah satelit adalah untuk konektivitas dulu. Pada saat mau speed adalah ada tadi alternatif yang kedua adalah konektivitas microwave ya. Kemudian fiber optik ya. Gitu. Microwave oke lah, mungkin katakan bisa jadi kedepannya yang paling banyak adalah mungkin satelit dan microwave dengan pertimbangan percepatan dan kondisi geografik Indonesia. Daya jangkaunya betul. Pasang kabel kabel gali lembah laut nggak mungkin lah ya. Bukan nggak mungkin. Take long time lah. Jadi I2 ini. Dan saya yakin ini kalau kita bicara kaitannya dengan kondisi teknologi ataupun katakan program, saya yakin 2 tahun 3 tahun harusnya achieve ya, harusnya ya. Tapi insya Allah achieve ya 2 tahun 3 tahun kalau memang enggak. Karena kalau misalnya katakan kita berkolaborasi langsung, karena kalau kita lihat secara teknologi no worries lah, semuanya bisa. Ya kan. Kalau kita ngomong konektivitas, kalau katakan kita bicara tadi strategi pemerintah yang katakan ada satelit memang jelas udah kelihatan di announce. Kemudian katakan kita bicara kolaborasi untuk keadilan sinyal yang menjadi prioritas negara kita. Tentunya katakan pusat, daerah dan yang lain yakin menyadari bahwa karena kita berpikir ya dulu kalau misalnya katakan seperti listrik lah. Orang itu sangat happy banget pada saat dapat listrik. Dan semua orang kan sama. Jadi saya yakin setiap dari pemerintah Indonesia baik pusat ataupun daerah dengan adanya sinyal itu mereka sangat happy. Bukan karena happy dapat sinyal juga, karena di situ ada kemudahan untuk konektivitas antar masyarakatnya, kemudian juga mempercepat pembangunan daerahnya sendiri. Ya. Jadi dengan segala macam angle menurut saya secara satu visi untuk memberikan kemudahan akses itu tidak diragukan menurut saya sih untuk katakan 3 tahun ke depan. Kenapa tidak gitu ya, bahasanya kenapa tidak. Tentunya ini dalam kesempatan ini ya kita balik lagi kolaborasi satu paket untuk hand on hand kita kerjasama untuk pembangunan percepatan infrastruktur digital yang sekarang ini dibutuhkan sekali. Dan bahkan kelihatan banget ya, maksudnya dengan percepatan digital ini bahasa saya ya. Gitu, banyak sebenarnya di balik dampak yang tidak mengenakannya, tapi ada juga dampak yang menguntungkan bagi beberapa industri gitu, e-commerce, terus kayak misalnya aplikasi yang tadi kita bahas gitu kan. Tapi ada juga masalah yang kemarin sempat ditekankan juga sama Kominfo, bukan masalah sih, strategi. Salah satunya adalah kedaulatan data. Nah ini kan mungkin awareness soal data di Indonesia sendiri masih agak apa ya? Kalau saya minim lah ya bahasanya gitu. Nah kalau menurut Pak Rosyidi sendiri mengenai kedaulatan data ini seperti apa? Jadi kalau ngomong kedaulatan data itu hal yang penting, yaitu mungkin di semua
user ya. Yeah. Kita user ngomongnya individu, organisasi, korporasi, semuanya penting. Yeah. Karena ini menjadi suatu bagian yang tidak terelakkan. Ini adalah dengan adanya layanan digital, data menjadi key, menjadi kunci ya dari semua sektor industri ya, semua stakeholders ya. Baik katakan individu yang non bisnis, bisnis, korporasi, government dan lain-lainnya. Jadi menjadi hal penting dan itu sangat-sangat diperlukan untuk dibuat suatu gawang lah ya atau policy yang memberikan suatu kenyamanan, karena pada saat kita memberikan layanan digital orang akan menimbulkan trust penggunaan digital itu jika kita convenient atau confident bahwa data saya ini secure loh. Pada saat itu data kita merasa nggak secure, mohon maaf, maka akan menjadi suatu tantangan bagi digital service akselerasi yang akan impact juga terhadap digital ekonomi akselerasi ke depannya. Karena kita menuju ke goal Indonesia Goal 2045 ya, menjadi Indonesia emas. Tentunya ini jadi sangat penting dan menjadi bagian yang menurut kami adalah sangat prinsipal dan fundamental untuk kita selesaikan, bisa sih gitu. Sebenarnya poin-poin apa saja sih terkait data yang sebenarnya mungkin banyak sobat Republika yang belum memahami gitu, bahwa data itu termasuk salah satu yang menjadi hak pribadi dan harus dilindungi dari Betul. Apa saja sih sebenarnya sih yang harus dilakukan misalnya sama pemerintah dan stakeholder terkait untuk memastikan bahwa ini kan mungkin kayak media juga ya, media massa itu kan business of trust ya Pak. Maksudnya bisnis kepercayaan gitu. Ketika masyarakat sudah tidak percaya mungkin ada impactnya. Gitu. Apa aja sih sebenarnya langkah-langkah yang menurut Pak Rushidi itu butuh dilakukan bersama supaya membuat masyarakat tuh ini data kalian aman loh gitu. Oke. Pertama adalah memberikan edukasi. Ya. Artinya mengubah edukasi kesadaran mindset dari setiap users bahwa privacy data itu penting dan utama. Seperti kita ginilah, data itu seperti kita punya dompet. Ya, saya dompet Anda ingin tahu nih dompet Anda isinya berapa sih? Semua orang akan sama berpikir. Ngapain kamu mau tahu dompet saya isinya? Itu satu. Jadi dengan cara edukasi yang sangat mendasar dan menjadi basic mindset dari setiap orang. Ini yang tadi kita analogikan dengan dompet. Saya ingin tahu dompet Anda. Buat apa? Nah, kalau mau tahu harus permisi sama saya. Kamu siapa? Dan segala macam hal yang komponen tadi yang mengatakan bahwa saya akan percaya sama kamu untuk katakan buka dompet saya atau buka data saya. Karena kamu siapa? Kalau kamu sebagai orang tua saya silakan. Ya kan, inilah kaitannya dengan mindset, berubah mindset ya. Pada saat mindset itu udah jadi, berarti menunjukkan trust. Trustnya tentunya dengan relasi yang terdekat kita. Dalam hal ini ya, hubungannya apa antara stakeholder tadi. Yang tentunya pada saat ada stakeholder tadi katakan hubungannya apa, maka akan secara korporasi akan kita omongin masalah kontrak legality. Ya, artinya NDA lah apapun itulah ya, adanya clause yang memberikan suatu kenyamanan, trust. Karena pada saat kita ngomong korporasi tentunya kita ngomongnya legality, B2B dan lain-lain. Nah, ini adalah untuk memberikan policy yang jelas bahwa penggunaan data untuk siapa dan untuk apa. Ya, karena ada dua hal pasti, untuk apa dan untuk siapa, ya kan. Nah, lebih besar lagi kaitannya dengan lalu lintas data yang sangat luar biasa, tentunya ada boundary ataupun katakan policy yang memayungi itu. Ya, pada saat kita bicara dari mindset edukasi, kemudian katakan kita bicara mengenai relationship antar stakeholder yang ada, ya tentunya kita tidak dibatasi karena untuk apa dan untuk siapa. Kemudian ada juga jenis data apa, ya kan. Nah, kemudian kita digeneralisasi, karena pada saat kita bicara mengenai policy tentunya adalah generasi dari sesuatu case by case tadi. Yang ini akan menjadi payung besar. Ya, payung besar bahwa kita data privacy itu penting. Data itu kan ada katakan data sebagai data, jenis data, kemudian flow cross border data apa dan fungsinya untuk apa. Nah, ini harus dikatakan digawangi bersama. Dan kami yakin semua stakeholder mempunyai prinsip yang sama, karena balik lagi bahwa data menjadi hal yang sangat penting pada saat kita berfokus untuk akselerasi digital. Ya, ekonomi digital di situ kuncinya. Nah, kalau pada saat kita bicara sama-sama paham bahwa kita adalah fokus akselerasi digital ekonomi, maka itu menjadi bagian yang tidak sangat terpisahkan bagi setiap stakeholder untuk menaruh mindset dari setiap user, baik secara katakan organisasi, individu, ataupun secara korporasi dalam kerjasama yang dilakukan antar semua pihak. Jadi edukasi dan policy juga termasuk salah satu yang bisa memayungi itu ya.
Salah satunya itu. Iya, termasuk dari Huawei sendiri kan juga sebenarnya pasti menerapkan menerapkan keamanan yang justru ketat ya, karena kan Huawei bisnisnya memang bisnis kepercayaan juga kan secara mendasar gitu. Betul sekali. Jadi kalau untuk data proteksi itu Huawei sudah menaruh top priority secara global. Ini jadi top priority untuk katakan data protection. Ya, ini jadi katakan strategi yang sangat menyeluruh dari global bahwa kita untouched, tidak pernah menyentuh data monetizing. Kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Mungkin bisa digambarkan gitu dari Pak Rosyid gitu, penerapan keamanan data dan segala. Tadi kita kan sempat ngobrol juga ya soal bagaimana di Indonesia sendiri bahkan untuk karyawannya aja ketat banget gitu. Oh iya, luar biasa. Ini menurut saya mohon maaf, saya mungkin perkenalkan juga, saya udah 23 tahun di dunia industri ICT ya. Mungkin masuk di Huawei sangat-sangat ketat ya, sangat-sangat strict ya. Bagaimana tadi kita untuk hal yang kecil lah ya, pada saat kita ngirim email ataupun bahkan kita USB nggak laku di Huawei. Jadi masuk ke USB, pakai yang lain buka tak bisa lah kita buka. Sudah encrypt semuanya kan. Nah, sudah encrypt dari hal itu. Bahkan pada saat kita email pun kita harus sangat-sangat strict dari SOP yang ada. Ada email di luar katakan kantor maka harus CC dengan A, B, C, D dan segala macam. Bahkan proses dari setiap approval pun sudah nggak ada. Harus flow-nya udah jelas. Ya, jadi baik lagi bahwa Huawei sangat-sangat menaruh prioritas utama, first priority dari global Huawei policy bahwa kita tidak akan touch data ataupun monetize data. Gitu. Ya. Sekarang ngebahas soal tadi kan infrastruktur ya. Infrastruktur itu kan sangat baik dan akan berjalan dengan baik kalau SDM-nya juga mendukung dengan baik. Nah, kalau nggak salah saya sempat baca Huawei juga terlibat dalam beberapa program untuk mengembangkan SDM. Apakah itu termasuk CSR-nya atau memang itu sudah menjadi program tahunan bekerja sama? Menarik sekali ya, karena kita juga sangat bersyukur ya karena di Indonesia kita udah 20 tahun ya in service kita delivering. Itu udah lama juga ya Pak ya? Lumayan ya. Itu saya masih kecil udah. Oh iya, masih kecil ya, saya masih muda berarti ya. Jadi kelihatan tua saya. Jadi memang 20 tahun di Indonesia itu untuk Better Connected Intelligent Indonesia itu sangat luar biasa ya, dan kita juga berterima kasih kepada semua stakeholder baik dari sisi pemerintah, baik dari sisi operator sebagai klien kami ataupun enterprise bisnis yang ataupun consumer BG ya, consumer customer kita itu sangat terima kasih atas menaruh kepercayaan kepada Huawei. Dan pada saat kita bicara SDM tentunya sangat luar biasa ya. Bahkan kita memang pada saat untuk masuk Huawei aja susah masak kayak gitu ya. Jadi memang filterisasi kuat dan kemudian kita kontribusi ke SDM sangat luar biasa karena balik lagi bahwa ini jadi salah satu program Huawei dalam pengembangan SDM tentunya dengan Indonesia ya. Jadi selama 20 tahun kita ada banyak program. Tentunya ada satu adalah Tech Day kita cerita. Nah, Tech Day itu kita bicaranya adalah bahwa kita roadshow ke setiap university, kita sharing knowledge ya. Kita melakukan pembelajaran. Bahkan ada kita juga Seed the Future. Jadi kita membawa teman-teman mahasiswa yang mempunyai tanda kutip akademik yang bagus, talent yang bagus, kemudian kita bawa ke HQ ya, ke Huawei China untuk belajar teknologi, untuk belajar Mandarin bahkan ya. Jadi itu luar biasa end to end. Jadi belajar katakan teknologi, belajar culture, belajar katakan bahasa tadi ngomongin culture, terus kita juga bisa melihat bagaimana solusi ataupun strategi dari global benchmark case tadi itu sangat luar biasa. Nah, ini satu. Yang berikutnya juga kita melakukan program-program terhadap komunitas-komunitas. Ya, misalnya pembelajaran ke vokasional, ya teman-teman SMK, ya. Kemudian kita juga melakukan sertifikasi. Jadi kan ada sertifikasi, misalnya ada sertifikasi HAINA itu kayak Huawei sertifikasi terhadap enterprise skill. Ya, jadi teman-teman itu kalau misalnya katakan dari mahasiswa belajar selama mungkin 2 minggu ya, dalam 2 minggu kemudian dia dapat sertifikasi itu bagaimana kita memberikan suatu proven bahwa si A, si B, si C itu mempunyai compliant dalam suatu skill kemampuan di bidang enterprise tadi. Karena kemudian berikutnya adalah kompetisi. Jadi dari sekian banyak universitas kita bawa nih pemenangnya. Diadu lah ya Pak. Diadu lah ada tingkat region sampai kita bawa ke HQ ya. Dari kompetisi ini maka baik kompetisi juga tentunya akan menjadi recognize lah. Baik secara kampusnya, baik secara nasional juga dan sangat-sangat berguna sekali bagi individu tersebut.
Ya, jadi ini program-program kita yang selama 20 tahun. Ya, bahkan kita akan melakukan sedemikian hingga training all over. Bisa dari sisi vocational tadi SMK ataupun kemudian university, kemudian ke pemerintah juga. Ya, karena bagaimanapun juga pada saat kita bicara SDM ya digital, itu mohon maaf itu gapnya agak lumayan luas. Jadi pada saat gap luas ini bagaimana kita ngisi nih? Ya, karena baik lagi bahwa tapi itu tantangan banget ya Pak ya? Maksudnya ya, tantangan. Jadi memang nanti kita saya udah mulai pakai bahasa tantangan juga nih. Tadi pengen ngomong kendala sebenarnya. Oh baik. Jadi memang benar pada saat seperti itu kita harus melihat mapping ya. Karena ada yang memang skill-skill mana yang mungkin dibutuhkan oleh vokasional, ya kan. Kemudian skill-skill apa atau course-course apa, training apa yang katakan dibutuhkan oleh university. Kemudian apa lagi yang mungkin bagi pemerintah atau executive level. Tapi sedikit memotong Pak. Kalau ngelihat dari SDM sendiri, saya merasanya ya, mungkin masih kita butuh terus mengejar ketertinggalan gitu. Tapi kalau secara potensi sebenarnya Indonesia itu gimana sih Pak kalau untuk SDM, apalagi terkait dengan nanti infrastruktur digital dan segala macam gitu, teknologi informasi. Potensinya sejauh ini seperti apa sih? Ya, jadi potensi di Indonesia itu sebenarnya bagus ya, karena kita balik lagi pada saat kemampuan potensi adalah skillful dari setiap individu tadi, ya kan, smart lah ya. Pada smart berarti orang smart berarti harus diisi nih program-program apa yang membangun potensi tadi, karena orang punya berpotensi tapi di sini apa namanya program-program tadi mungkin nggak link dan match terhadap industri, bisa jadi nggak achieve. Makanya inilah fungsi dari masing-masing semua stakeholder yang ada, baik dari sisi pemerintah, baik dari kami, ya dari Huawei ataupun dari player-player yang lain, tentunya bisa berkontribusi untuk filling the gap. Karena balik lagi, dunia teknologi itu sangat cepat larinya. Ya kan, bahkan saya mungkin kami lah yang katakan di dunia player ini harus belajar setiap saat, continuously. Ya, continuously to catch up di teknologi karena susah sekali. Ya kan, dan selalu berubah terus, ngomongin 5G, entar lagi 6G lagi terus saja kan. Stop sebentar ketinggalan ya. Kita merem dikit hilang tuh. Iya benar-benar. Jadi ini yang harus kita continuously, jadi nggak bisa katakan sekali selesai, itu continuously. Dan ini memang harus berjenjang ya, dari katakan vokasional tadi, kemudian university, kemudian katakan mungkin ya expert yang lain saling sharing, exchange teknologi, kayak seminar, summit, itu juga salah satu bagus. Kemudian naik ke atas lagi, sisi katakan eksekutif. Baik eksekutif itu bisa jadi katakan stakeholder yang memberikan gambaran atau memberikan policy, ya pemegang keputusan. Tentunya mereka kan berpikir bisnisnya, policy, regulasi dan lain itu kan perlu ada gambaran tuh. Gambaran di mana? Kalau di Indonesia mungkin dapat insight banyak, dapat dari A, B, C, D sehingga oh ya Indonesia seperti ini. Kemudian kita bicara lagi ke depan kayak gimana? Kita sudah referensi kan? Nah, referensi dari mana? Karena Huawei sebagai global player, tentunya kita pemainnya banyak, bisa menjadikan suatu benchmark reference ke teman-teman untuk bisa diadopsi dan diadaptasi buat Indonesia. Oke, selain itu apalagi sih yang CSR-nya Huawei itu yang dilakukan? Tadi kan kita udah ngebahas soal infrastruktur, SDM. Baik. Jadi memang sangat baik sekali bahwa Huawei 20 tahun di Indonesia, kita baik lagi bahwa kita tidak hanya profit oriented, tapi kita juga adalah social contribution to the nation. Jadi ada beberapa CSR yang memang kita lakukan setiap saat ya, dan tentunya menghadapi sekarang yang sangat momen ya. Ini momen yang paling dekat lah ya, ini kan Idul Adha. Jadi ini paling tepat kita pasti artinya memberikan ini annually event atau CSR yang dilakukan oleh Huawei terhadap society, terhadap komunitas, terhadap Muslim, bahwa kita do care and happiness. Jadi kita memberikan care dan happiness terhadap semua alhamdulillah buat semua Muslim yang kita akan lakukan mungkin tanggal 29. Tanggal 29. Saat ini kita live streaming untuk 15 kota cross nation. 15 kota di Indonesia. Kota di Indonesia. Dalam waktu yang bersamaan? Dalam waktu bersamaan tanggal 29, bahkan dengan Rob juga kan? Iya. Jadi luar biasa, nanti tanggal 29 kita akan kontribusi ke 15 kota yang serempak, dan baik lagi bahwa ini suatu program annually, dan mungkin kalau kita bilang tahun ini momen yang terbesar ya, dan mungkin di package sedemikian rupa yang memberikan suatu share, care and happiness untuk masyarakat. Untuk masyarakat, betul. Bisa dijelasin di mana aja mungkin kota-kotanya, mungkin nanti Sobat Republika yang
wah di sini nih ada nih gitu. Wah, luar biasa. Baik, mungkin kalau 15 kota kita ada misalnya, memang kita pusatkan nanti di Istiqlal, kita rencananya tanggal 29. Dan ada kemasan virtualnya juga atau? Iya, ada virtual, nanti kita dari kita di Istiqlal menjadi central ceremony yang langsung konektivitas karena dunianya online, apalagi ini PSBB ya. Jadi COVID-19 kita sedemikian rupa kita ngikutin dan kita memang ternyata seperti itu dan kita harus lakukan. Nah, ini ada yang di Jakarta, kemudian ada di Medan, ada kemudian di Bandung, ada di yang daerah Balikpapan, yang di Kalimantan, kemudian ada yang Bali, Lombok, dan sedemikian hingga ada 15 kota. Sehingga 15 kota ini kita harapkan memang secara persiapan kita siap untuk lakukan karena memang itu menjadi bagian yang sangat penting buat social contribution dari Huawei, menjadi kewajiban kita tentunya ya. Dan alhamdulillah mungkin ini menjadi suatu bagian CSR yang bisa bermanfaat bagi semua sosial komunitas muslim dan kita siap untuk berkontribusi buat nasional Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Rosyidi untuk obrolannya yang cukup menarik. Sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan karena waktunya agak terbatas ya Sobat Republika. Jadi kalau Sobat Republika ada yang ingin saya ngobrol lagi sama Pak Rosyidi, silakan kirim ke newsroom@rol.republika.co.id, masukan, kritik, saran, dan kira-kira kalau misalnya nanti tertarik gitu ya saya ngobrol lagi sama Pak Rosyidi, apalagi terkait digital kan kayaknya nggak bisa habis ya Pak ya? Nggak bisa habis, siap. Terus berkembang dan insya Allah siap ya kalau misalnya suatu saat saya ajak ngobrol lagi ya Pak. Insya Allah siap gitu. Kirimkan aja atau ke kanal media sosial Republika, teman-teman bisa langsung layangkan komentar, kritik, saran atau masukan. Insya Allah teman-teman informasi di podcast hari ini bermanfaat dan semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Amin. Ya, Pak Rosyidi, dan insya Allah Indonesia bisa terus mengejar beberapa hal yang harus diperbaiki, misalnya dalam layanan digital, biar tadi kata Pak Rosyidi bilang gitu keadilan sinyal gitu, keadilan sinyal di seluruh Indonesia. Sekian episode kali ini, sampai berjumpa di episode berikutnya. Saya Yuda Manggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.